Selamat datang di Kana Community Church. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini, kami menyambut Anda dengan sukacita. Berikan persembahan terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara transfer lewat rekening berikut: persepuluhan, kolekte 1, dan persembahan untuk gereja kita di kolekte 2. Atau dapat juga diserahkan secara tunai melalui bendahara gereja. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Kana khususnya kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara ibadah di rumah, tapi biarlah kita tetap semangat, kita tetap antusias karena Tuhan kita Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Mari kita akan datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah setiap hidup kami Tuhan pagi hari ini boleh kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu. Untuk kami menaikkan setiap pujian kami, untuk kami menaikkan setiap sorak-sorai kami, karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mulai menyembah Dia, kita mulai mengagungkan namanya. Sebab Dia Allah yang layak untuk terima setiap pujian hidup kita. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Hanya padamu Bapa. Pemeliharaanmu Tuhan dalam
bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pertolongannya senantiasa tepat dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa, Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengubahkan setiap kita menjadi anak-anak yang bisa memuliakan namanya. Haleluya. Mari berikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Berikan hidup kita untuk kita memuji dan besarkan namanya. Tak terbayang Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak kita. Katakan bersama, jaga Tuhan, aja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta sambanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita bisa bangkit berdiri bersama. Kita akan melompat, kita akan bersukaria, sebab Allah kita yang hebat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan hati kami Tuhan. Untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak diberikan. Katakan bersama-sama, ajak Kau Tuhan, ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta sambanya. Yesus, Kaulah Raja, ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta sambanya. Katakan Yesus, ajak Kau Tuhan, ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta sambanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Amin. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita menerima firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini, hati kita seperti tanah yang baik, sehingga setiap benih yang jatuh dalam hati kita itu boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Dia Allah penolong dalam hidup kita.
Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah yang kali ini kita kembali dengan ibadah online. Mungkin Bapak Ibu Saudara sebagian ada yang sudah membaca di grup gereja, tapi juga sebagian mungkin belum mengetahui kenapa hari ini kita melakukan ibadah secara online. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian dari apa yang diputuskan oleh pemerintah oleh karena perkembangan COVID yang hari-hari ini meningkat dengan begitu luar biasa. Sebelum bulan Juni, COVID di Semarang itu ada dalam kisaran angka 300-an. Tetapi sekarang di bulan ini Bapak Ibu Saudara mencapai hampir 1.500. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Walaupun memang tidak sepenuhnya berasal dari Semarang. Tetapi apapun alasannya, siapapun yang datang di Semarang, mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi penyebar COVID kepada orang Semarang. Itulah sebabnya kemudian Bapak Wali Kota membuat aturan-aturan pembatasan supaya diharapkan dalam 2 minggu ini COVID sudah bisa kembali reda. Nah, kita perlu berdoa supaya kita bisa di awal Juli kita bisa memulai ibadah dengan secara offline. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan mencobai diri sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan mencobai diri sendiri. Ngambil dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-16. Di mana firman Tuhan berkata, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsu dan merasa aman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan bahasa aslinya, ayat ini berkata, orang bijak takut dan menjauhkan diri dari sesuatu yang jahat. Tetapi orang bebal marah karena merasa percaya diri. Di bagian pertama ini, penulis Amsal membedakan. Ada orang yang bijak, ada orang yang bebal atau orang bodoh. Apa yang membedakan orang bebal dan orang bijak? Yang membedakan adalah respons yang ditunjukkan ketika berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pada bagian pertama dikatakan orang bijak takut dan menjauhkan diri dari sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat itu apa? Ya apa saja yang membuat dirinya itu menjadi tidak baik. Sesuatu yang jahat adalah sesuatu apapun juga yang bisa merusak diri kita. Itulah sesuatu yang jahat itu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin, saya percaya kita semua sangat setuju bahwa COVID menjadi sesuatu yang sangat jahat bagi kita. Bukan hanya warga Semarang, bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh penduduk bumi hari-hari ini merasa betapa jahatnya COVID. Kita tahu bagaimana korban kematian karena COVID itu bukan hanya hitungan jari. Bukan hanya ribuan Bapak Ibu Saudara. Di Amerika saja sudah mendekati hampir 1 juta orang yang menjadi korban karena COVID ini. Belum lagi di India,
ya, dan di tempat-tempat lain. Jadi sudah merenggut nyawa begitu banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Belum lagi dari sisi yang lain, dari sisi ekonomi. Betapa negara-negara saat ini mengalami situasi yang sangat sulit dalam hal ekonomi. Kenapa? Karena ketika COVID menyebar, maka segala sesuatu harus dibatasi. Roda pergerakan ekonomi itu terdampak ke semua sisi, Bapak Ibu Saudara. Keluarga-keluarga, berapa banyak yang menjadi korban karena COVID ini. Banyak keluarga yang harus kehilangan anggota-anggota keluarga yang mereka cintai. Banyak keluarga yang harus kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian dan lain sebagainya. Masih begitu banyak sisi-sisi negatif yang ditimbulkan sebagai dampak dari COVID ini. Maka kalau ada orang yang hari ini masih berkata bahwa COVID itu tidak masalah, berarti ada yang salah di dalam hidupnya. Firman Tuhan jelas berkata, orang bijak akan takut dan menjauhi sesuatu yang jahat. Nah, kalau ada orang yang sudah tahu bahwa itu jahat, tetapi masih didekati. Nah, bagian dari ayat ini berkata, tetapi orang bebal atau orang bodoh marah karena merasa percaya diri. Marah itu bukan berarti meluap-luapkan emosi begitu, tidak. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya dipakai dengan istilah melampiaskan nafsu dan merasa aman. Artinya apa? Kemarahan menentang sesuatu yang buruk itu. Itulah sikap orang-orang yang mencobai dirinya sendiri. Karena merasa aman. Merasa bahwa dirinya tidak akan bisa terpengaruh oleh sesuatu yang jahat itu. Merasa bahwa sesuatu yang jahat itu tidak masalah bagi dirinya. Sehingga dia akan tetap melakukan segala aktivitas seperti pada waktu-waktu yang lain. Tidak ada perubahan apapun. Karena apa? Karena merasa bahwa dirinya itu aman. Pagi hari ini melalui firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat kepada diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita ngerti bahwa sebenarnya ternyata kita betul-betul berada dalam situasi yang sangat serius. Kita perlu menghadapinya dengan serius. Karena kalau kita tidak menghadapi dengan serius, berarti kita bermain-main dengan hidup kita. Bermain-main dengan diri kita sendiri. Ada 3 alasan kenapa kita sebagai orang-orang percaya harus dan tidak boleh mencobai diri kita sendiri. Yang pertama, karena tidak ada orang yang kebal, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Dokter yang tahu tentang kesehatan sudah tidak terhitung yang menjadi korban. COVID ini menyerang siapapun. Pejabat diserang, rakyat jelata pun diserang. Orang yang punya uang diserang, orang yang tidak punya uang pun diserang. Tidak ada orang yang kebal terhadap virus ini. Mungkin saudara merasa, oh saya kan masih muda. Kalau masih muda kan imun saya masih kuat, imun saya masih mampu untuk mengalahkan itu. Bapak Ibu Saudara, sudah terlalu banyak orang muda yang pada akhirnya harus meninggalkan hidupnya di dunia ini karena COVID. Sebab COVID itu tidak pernah pandang bulu siapapun.
Mungkin saudara berkata, aku kan sudah pernah kena, jadi kalau begitu saya aman. Saya bisa jalan-jalan kemana saja, aman. Sudah tidak bisa kena lagi. Siapa yang bilang? Sudah terbukti begitu banyak orang yang kena COVID berulang kali. Sebab COVID itu tidak mencari identitas. Siapa ya yang belum kena? Siapa yang tidak kena? Bukan, COVID itu tidak peduli. Dimanapun dia mendapatkan objek yang dia bisa tempeli, dia akan melekat di situ. Mau yang sudah kena, mau yang belum kena, tetap kena. Makanya jangan mencobai diri sendiri. Atau mungkin saudara berkata, lah kan saya sudah divaksin. Sudah 2 kali vaksin itu, sudah aman. Siapa yang bilang, Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini kenapa kita mengadakan ibadah secara online? Salah satunya adalah karena ada beberapa dari kita yang sudah divaksin 2 kali tapi masih kena hari-hari ini. Jadi jangan berpikir bahwa karena saya sudah divaksin maka saya sudah aman. Tidak ada yang aman. Sebab apa? Karena COVID tidak pernah mencari siapa yang sudah divaksin dan belum divaksin. COVID akan menempel kepada siapapun, menyerang kepada siapapun yang memang bisa dia ikuti. Maka jangan pernah main-main dengan COVID. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh main-main dengan COVID? Kita tidak boleh mencobai diri kita sendiri, karena kita harus menghargai hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah pernah kena, lalu saudara bisa sembuh, itu puji Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Karena Tuhan memberi kesempatan kepada saudara untuk saudara bisa melanjutkan hidup saudara. Saya pernah menunggui orang tua saya ketika kena, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 orang yang masuk dalam hari yang sama. Yang 2 itu semuanya tidak tertolong. Pada hari kedua saya ketemu dengan anggota keluarganya dan anggota keluarganya bertanya kepada saya karena saya yang menunggui Bapak, Pak, apakah Bapak jenengan disuruh untuk pasang inkubator? Saya bilang tidak. Disuruh pasang alat ini, saya bilang tidak. Kenapa? Masa bapak saya masih sehat, masih bisa ngobrol-ngobrol Pak, masih telepon-teleponan saya disuruh pasang alat-alat itu. Lah terus gimana? Ya keluarga nggak setuju, makanya akhirnya keluarga tidak mengizinkan. Terus yang nggak dipasang. Tapi 3 hari kemudian, ketika kami ketemu, keluarga ini bersama dengan adiknya, dia menemui saya, dia berkata, Bapak sehat ya Pak? Saya bilang, ya masih dalam proses. Ya mudah-mudahan ya Pak. Kenapa? Karena Bapak saya tidak tertolong. Selesai Bapak Ibu Saudara. Siangnya saya ketemu dengan 1 yang lain. Sama Bapak Ibu Saudara. Mereka menunggu di ruang jenazah. Saya bertanya, siapa yang ditunggu? Bapak. Jadi dari 3 orang itu yang selamat itu cuma bapak saya. Terkadang kita tidak bisa menghargai kalau kita nggak ketemu dengan situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga kita menganggap bahwa hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu ya hal-hal yang biasa saja. Padahal kalau kita sudah diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kita baru tahu
bahwa ketika Tuhan berikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk hidup, itu adalah waktu yang berharga. Maka jangan kemudian mencobai diri, bermain-main dengan sesuatu yang kita tahu bahwa ini sangat berbahaya. Kalau ini kita lakukan, maka firman Tuhan menggambarkan kita sebagai kelompok orang-orang yang bebal atau orang-orang yang bodoh. Makanya jangan pernah mencobai diri sendiri. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh mencobai diri sendiri? Karena tidak ada orang yang mengenal dirinya sendiri itu dengan sempurna. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang biasa kita pakai untuk mengukur kondisi fisik kita ini adalah biasanya perasaan. Aku merasa sehat-sehat saja. Aku merasa baik-baik saja. Aku merasa nggak ada masalah. Aku merasa ya hidup saya baik-baik sih, tidak ada gejala dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipakai untuk menentukan itu perasaan. Dengar Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rasakan belum tentu itu realita yang kita alami. Belum tentu itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata bahwa kondisi kita betul-betul seperti itu. Saya kaget ketika hari Jumat kemarin saya diberitahu bahwa adalah salah satu anak pemuda kami dulu, Bapak Ibu Saudara, yang beberapa waktu yang lalu sempat berjanji mau melatih anak-anak musik di sini. Ya, tetapi karena kesibukannya dia masih bekerja di luar kota. Hari Jumat yang lalu, Bapak Ibu Saudara, masih muda, tapi dia harus meninggalkan dunia ini, mengakhiri hidupnya. Keadaannya bagaimana? Sehat-sehat saja, baik-baik saja, masih kuat, imunnya masih bagus mestinya karena masih muda. Tapi siapa yang mengira? Semua orang kaget. Tapi itulah kenyataannya. Untuk memberikan kepada kita sinyal bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengenal diri kita dengan sempurna. Tidak ada. Bahkan kita sendiri tidak ngerti, Bapak Ibu Saudara. Baru setelah kena, baru setelah mengalami keadaan berat, baru kita tahu, oh ternyata. Makanya Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara ajakan. Mari kita hargai hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita percayai bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan selalu punya alasan. Dan alasan Tuhan adalah ingin membuat hidup kita lebih maksimal. Karena itu, jangan bertindak bodoh. Bagaimana caranya? Jangan mencobai diri kita sendiri. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kebal. Tidak. Percayalah bahwa hidup yang saudara dan saya alami hari ini, kalau kita masih hidup, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Itu adalah penghargaan Tuhan bagi saudara dan saya. Sebaliknya, dalam situasi seperti ini mestinya kita betul-betul menghargai, kita pakai setiap kesempatan. Untuk apa? Mari kita jaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita, Tuhan akan tolong kita. Tapi kalau kita sengaja mencobai diri kita sendiri, maka Tuhan akan berkata kepada saudara, ya sudah karepmu. Kiranya hal ini jangan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita. Sementara kita terus menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Saya berdoa
Dan kita semua berdoa, semua jemaat karena diberkati Tuhan dengan kesehatan dan tidak ada satupun yang menjadi korban oleh karena keganasan virus ini. Karena itu jangan ada satupun dari jemaat GPDI Kana yang mencobai dirinya. Biarlah kita terus belajar untuk mengikuti apapun yang dianjurkan pemerintah, karena apa yang diputuskan pemerintah itu yang terbaik bagi saudara, bagi saya. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus menolong seluruh jemaat di GPDI Kana. Tuhan memberikan perlindungan dimanapun mereka ada. Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka melewati masa-masa yang sulit ini tanpa ada satupun yang menjadi korban karena keganasan sesuatu yang jahat yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu COVID. Biarlah setiap anak-anak-Mu tertopang oleh tangan Tuhan, terlindungi oleh tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus membela, Tuhan terus campur tangan. Dan biarlah kami belajar Tuhan untuk menghargai setiap waktu yang ada, untuk kami betul-betul menjaga diri kami tidak lengah, apalagi sampai kami mencobai diri kami sendiri. Kami tahu kekuatan kami, keselamatan kami, hidup kami hanyalah Tuhan yang menolong. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, minggu depan ibadah kita masih akan dilakukan secara online. Ya, terus berdoa supaya situasi akan menjadi lebih baik ya di awal Juli, ya kita bisa kembali ibadah secara offline ya. Tetapi untuk minggu ini dan juga untuk minggu depan ibadahnya adalah secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara ibadah di rumah masing-masing ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus mengikuti prokes yang ada. Kalau perlu jangan hanya 3M tapi 5M tapi 7M kalau perlu. Ibu Saudara ya. Karena virus yang sekarang ini berkembang bukan hanya virus biasa seperti waktu yang lalu, tapi virus Delta namanya. Nah, virus Delta itu sama dengan virus yang ada di India. Penularannya sangat-sangat cepat sekali. Nah, itu yang terjadi kenapa saudara-saudara kita di Kudus itu sekarang ini juga terjadi pertumbuhan yang luar biasa di dalam COVID ini ya, karena memang virus Delta ini sudah ada di sana. Nah, oleh sebab itu pemerintah sangat berjaga-jaga. Hargai apa yang sudah diputuskan pemerintah, hindari kerumunan-kerumunan, sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker, ya Bapak Ibu Saudara, enggak usah piknik-piknik kemana dulu. Kita menyelamatkan diri kita karena kita tidak tahu kita ketemu dengan siapa ya. Jadi supaya kita semua terjaga dengan baik. Saudara menjaga diri saudara berarti saudara menjaga saudara-saudaramu, menjaga keluargamu, menjaga kita semuanya. Ya. Saya kira itu saja pengumuman yang saya berikan kepada kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk saat yang indah pagi ini. Oh haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Amin. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Buat pagi hari yang indah ini. Kami semua ada di dalam kemurahan, ada di dalam kebaikan Tuhan. Kami masih bisa berjumpa dengan Tuhan, berjumpa melalui persekutuan ibadah secara fisik ini Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kami. Karena Tuhan yang melindungi kami. Karena Tuhan yang memberkati kami. Itulah sebabnya kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan yang terus memberkati hidup kami ke depan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu GPDI Kana ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dimanapun anak-anak-Mu ada, dilindungi Tuhan. Diberkati Tuhan. Dianugerahi belas kasihan dan kasih sayang Tuhan. Sehingga seluruh jemaat-Mu GPDI Kana ada dalam perlindungan Tuhan. Dan tidak ada yang harus meninggalkan kami. Oleh karena sesuatu yang jahat yang hari-hari ini sedang kami hadapi. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menggenggam pribadi lepas pribadi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat-Mu. Memberkatimu. Dan Allah akan terus melindungi hidupmu. Melindungimu dari apapun yang jahat. Allah akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah tak berkesudahan. Allah akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Sebagaimana firman-Nya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Maka terimalah berkat-berkat ini, hiduplah di dalamnya, di dalam rumah tanggamu masing-masing. Biar keluargamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu diberkati Tuhan. Ekonomimu diberkati Tuhan. Dan Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang saudara perlu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah pagi ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semuanya.